Memberi lisensi merek untuk dipergunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran royalti atas penjualan merupakan bisnis yang menarik namun penuh resiko, terutama ketika retail dijalankan seperti bisnis perorangan. Dan sebuah toko kumuh dengan pelayanan yang buruk dapat merusak merek secara keseluruhan. Krispy Kreme adalah salah satu fenomena yang sukses. Krispy Kreme adalah merek donat yang terkenal di seluruh dunia. Dibuat di toko-tokonya yang memiliki jaringan besar yang berkembang pesat. Mereka biasanya memiliki 3.000 pelanggan yang mengantre untuk pembukaan toko yang baru. Dari lini produksi yang ada di tiap toko yang tampak menarik selera, sampai neon sign di luar dengan menggunakan kata hot dan harum roti yang menyeruak keluar, Krispy Kreme menciptakan pengalaman ajaib yang melebihi donat biasa. Vernon Rudolph memenangkan resep rahasia ini dari pembuat kue di New Orleans dalam permainan poker. Dia membuat donat dengan ragi dan mulai menjualnya ke toko grosir lokal di North Carolina pada tahun 1937. Oleh karena permintaan pelanggan, dia mulai menjual donat tersebut langsung dari toko rotinya ke pelanggan. Krispy Kreme pertama didirikan di Winston-Salem pada tahun 1976. Perusahaan donat Krispy Kreme menjadi anak perusahaan dari perusahaan Beatrice Foods. Namun, sebuah grup perusahaan franchise membelinya kembali pada tahun 1982. Krispy Kreme masuk ke fase ekspansi pada tahun 90-an melalui franchising. Merek ini menjadi besar seperti bisnis virtual, dengan satu tim kantor pusat yang kecil dengan jaringan toko-toko global. Individu banyak yang tertarik untuk memperoleh franchise dari mereka ini, karena mereka bisa memperoleh kekuatan merek dan reputasi dari produk. Mereka sadar bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak uang dengan mempergunakan merek orang lain, daripada mencoba membangun bisnis sebagai orang yang tidak dikenal. Perjanjian franchise memperlihatkan detail dari tampilan, rasa, dan kinerja yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Bagi pelanggan, mereka mudah mengenali Krispy Kreme melalui desain retail, identitas visual, cakupan produk, gaya pelayanan, struktur harga, proses komplain, dan lain-lain. Pelatihan dan buku panduan disediakan dengan laporan reguler dan kunjungan sewaktu-waktu. Krispy Kreme kini tinggal duduk dan melihat bagaimana pendapatan mereka terus bergerak dari outlet-outlet mereka di seluruh dunia. Ketika model dibuat dan proses kontrol dilakukan, pemekaran menjadi mudah dan hanya dibatasi oleh seberapa banyak dunia mampu makan Krispy Kreme.
Memberi lisensi merek untuk dipergunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran royalti atas penjualan merupakan bisnis yang menarik namun penuh resiko, terutama ketika retail dijalankan seperti bisnis perorangan. Dan sebuah toko kumuh dengan pelayanan yang buruk dapat merusak merek secara keseluruhan. Krispy Kreme adalah salah satu fenomena yang sukses. Krispy Kreme adalah merek donat yang terkenal di seluruh dunia. Dibuat di toko-tokonya yang memiliki jaringan besar yang berkembang pesat. Mereka biasanya memiliki 3.000 pelanggan yang mengantre untuk pembukaan toko yang baru. Dari lini produksi yang ada di tiap toko yang tampak menarik selera, sampai neon sign di luar dengan menggunakan kata hot dan harum roti yang menyeruak keluar, Krispy Kreme menciptakan pengalaman ajaib yang melebihi donat biasa. Vernon Rudolph memenangkan resep rahasia ini dari pembuat kue di New Orleans dalam permainan poker. Dia membuat donat dengan ragi dan mulai menjualnya ke toko grosir lokal di North Carolina pada tahun 1937. Oleh karena permintaan pelanggan, dia mulai menjual donat tersebut langsung dari toko rotinya ke pelanggan. Krispy Kreme pertama didirikan di Winston-Salem pada tahun 1976. Perusahaan donat Krispy Kreme menjadi anak perusahaan dari perusahaan Beatrice Foods. Namun, sebuah grup perusahaan franchise membelinya kembali pada tahun 1982. Krispy Kreme masuk ke fase ekspansi pada tahun 90-an melalui franchising. Merek ini menjadi besar seperti bisnis virtual, dengan satu tim kantor pusat yang kecil dengan jaringan toko-toko global. Individu banyak yang tertarik untuk memperoleh franchise dari mereka ini, karena mereka bisa memperoleh kekuatan merek dan reputasi dari produk. Mereka sadar bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak uang dengan mempergunakan merek orang lain daripada mencoba membangun bisnis sebagai orang yang tidak dikenal. Perjanjian franchise memperlihatkan detail dari tampilan, rasa, dan kinerja yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Bagi pelanggan, mereka mudah mengenali Krispy Kreme melalui desain retail, identitas visual, cakupan produk, gaya pelayanan, struktur harga, proses komplain, dan lain-lain. Pelatihan dan buku panduan disediakan dengan laporan reguler dan kunjungan sewaktu-waktu. Krispy Kreme kini tinggal duduk dan melihat bagaimana pendapatan mereka terus bergerak dari outlet-outlet mereka di seluruh dunia. Ketika model dibuat dan proses kontrol dilakukan, pemekaran menjadi mudah dan hanya dibatasi oleh seberapa banyak dunia mampu makan Krispy Kreme.